Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya seluruh aktivitas kita hari ini dipimpin, disertai, dan ditopang oleh Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon kekuatan, hikmat, pencerahan dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta kami, pemelihara hidup kami, dan penebus kami. Kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah, pertolongan, dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Pada hari ini kembali kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus, Roh yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, Roh yang memberikan hidup dan kehidupan bagi kami, memberikan kepada kami pencerahan ketika kami membaca, mendengarkan, merefleksikan firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini. Ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, itulah yang memimpin kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema dan topik yang kita akan pikirkan, renungkan, dan refleksikan berkaitan dengan kemerdekaan. Khususnya dalam hari ini, kita akan merenungkan tentang topik merdeka, artinya bebas dari perbudakan. Kita akan membaca bagian dari ayat firman Tuhan untuk menolong kita mengerti sedalam-dalamnya pemahaman tentang merdeka, bebas dari perbudakan. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat 30-36, demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tinggal tetap dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Siapa yang memperbudak kita atau apa yang memperbudak kita? Kita dapat mengamatinya, memikirkannya, dan merenungkannya. Yang sering memperbudak kita adalah diri kita sendiri. Kita punya nafsu, keinginan, dan pemikiran yang tidak dapat kita kontrol, kita kendalikan. Memperbudak kita sehingga kita berjuang untuk memenuhi keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita. Kita juga mungkin pernah diperbudak oleh sistem kehidupan yang ada di dunia ini. Sistem di mana kita mau tidak mau, suka tidak suka, menurutinya. Kita seringkali menjalani apa yang menjadikan bagian dari sistem itu dengan rasa terpaksa atau dipaksa. Tidak ada sukacita, tidak ada kerelaan di dalam menjalankan itu. Sistem yang diterapkan oleh orang-orang dunia, oleh orang-orang jahat, baik di dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, bahkan di dalam bernegara. Sistem-sistem yang dipengaruhi oleh cara pandang dunia ini yang membuat seseorang itu diperbudak, dijadikan budak-budak dari sistem tersebut. Ada juga yang memperbudak kita ialah satu dua kelompok atau satu dua orang atau sebuah negara yang memperbudak kita sehingga kita menjadi hambanya dan kita tidak punya hak apapun dalam melakukan apapun. Kekuasaan, kekuatan, dan
apa yang ada pada sebuah kerajaan atau kekuatan daripada kerajaan itu memperbudak orang-orang yang ada di bawah atau yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan kerajaan itu. Misalnya saja orang-orang Israel yang ada di Mesir diperbudak, merintih, mengeluh, berteriak kepada Allah. Lebih dari 400 tahun mereka diperbudak sedemikian rupa seperti layaknya mesin. Dan itu mungkin terjadi pada masyarakat atau kelompok lain yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan kita di dalam pekerjaan mungkin jadi ada yang diperbudak seperti mesin oleh para penguasa atau pengusaha untuk mencapai apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, apa yang diambisikan oleh para penguasa atau pengusaha, agar mereka menikmati kehidupan dunia ini milik mereka sendiri. Orang-orang yang diperbudak tidak punya apapun dalam hidupnya. Kita tahu sistem perbudakan ini sudah ada dalam peradaban manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita dapat menyaksikannya. Perbudakan demi perbudakan. Dan itu semuanya berakar dari perbudakan dosa. Dosa berdampak pada suatu sistem kehidupan yang memperbudak diri kita. Dosa yang menyebabkan kita diperbudak oleh diri kita sendiri. Dosa itu memang bukan entitas, bukan sesuatu being, tetapi melekat ada pada diri manusia. Sehingga setiap orang yang ada di dalam dosa, yang berada di dalam perbuatan jahat, selalu berada di dalam kondisi diperbudak. Apalagi yang memperbudak manusia? Apa yang dibuatnya, apa yang diciptakannya, atau apa yang ditemukannya? Misalnya ada orang yang ketekunannya, kemauannya itu harus dipenuhi. Dengan begitu liar, begitu ada kebebasan yang liar itu membuat dia mau mengikuti apa saja yang dipikirkannya. Nah, ini diperbudak sampai tidak tahu mana lagi yang benar, mana lagi yang adil, dan mana lagi yang suci. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada banyak jenis perbudakan yang terjadi di masa ini. Ada yang diperbudak oleh buatannya atau yang dibelinya, misalnya rokok, minuman keras, narkoba. Ada banyak orang yang tidak mampu lagi lepas dari perbudakan itu. Terikat, bahkan terkurung, dipenjarakan oleh benda-benda yang dibuat oleh manusia sendiri. Diperbudak oleh situasi yang tidak bisa mereka lepaskan dan bebaskan dari semua benda-benda buatan tangan manusia itu. Ada yang diperbudak juga oleh jet-jetnya, handphonenya, laptopnya, atau media-media yang ada. Diperbudak sampai pada satu titik di mana kita manusia yang berdosa tidak bisa bebas lagi. Suka tidak suka, kita ada dalam sistem dunia yang memperbudak. Intinya ialah keberdosaan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam pembacaan kita mengetahui bahwa sekalipun kita percaya kepada Tuhan, percaya akan anugerah Tuhan, percaya akan kebaikan Tuhan, ternyata kita masih ada di dalam lingkup kehidupan yang diperhamba, diperbudak. Padahal kita tahu bahwa kalau kita berada di dalam kebenaran, dan kebenaran Allah adalah kebenaran yang sungguh-sungguh memiliki kuasa dan kekuatan, otoritas yang tertinggi, yang membuat kita makin mengenal diri dan mengenal Allah kita dan mengenal sesama kita, seharusnya kita bebas merdeka, bebas dari perbudakan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kebenaran itu memerdekakan kita dari perbudakan apapun, dari perhambaan apapun. Artinya kita perlu menelusuri kebenaran-kebenaran yang Allah nyatakan. Kebenaran yang Allah nyatakan di alam semesta ini. Kebenaran yang Allah inspirasikan oleh Roh Kudus-Nya kepada para penulis, yaitu melalui firman Tuhan yang tertulis. Kebenaran yang di dalam hati nurani kita, yang mengarahkan kita untuk hidup benar, hidup baik, hidup suci. Faktanya kita tidak mampu berada di dalam kebenaran itu dengan kekuatan sendiri. Sehingga ada orang yang berjuang, berusaha untuk memenuhi kebenaran dengan kekuatannya sendiri, tetapi tetap tidak mampu, karena memang kita berada di dalam perbudakan itu.
Bagaimana caranya dan bagaimana upaya yang kita harus lakukan? Tetap saja ada suatu batasan di mana kita tidak mampu lagi untuk melewati, menjalani hidup yang merdeka. Itu sebabnya kita perlu dan menyadari dengan rasa syukur kepada Allah kita karena Kristus yang telah menyatakan bahwa anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, telah memberikan kepada kita kekuatan, bijaksana, damai sejahtera. Terlebih tunggu lagi ketika kita bisa tahu, bisa sadar bahwa Tuhan Yesus memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Karena memang itulah intinya yang menyebabkan kita tidak bebas ada di dalam dunia ini, di bumi miliknya. Kita memperbudak diri atau kita memperbudak orang lain dengan kekuatan kuasa yang ada dalam dunia ini. Tetapi yang dapat mengalahkan kuasa dosa, kuasa perbudakan itu adalah Yesus Kristus, anak Allah. Melalui jalan penebusannya di atas kayu salib, melalui jalan kemenangannya atas maut, melalui jalan pertolongan dan penyertaannya dalam seluruh kehidupan kita. Kita benar-benar merdeka. Merdeka berarti kita bebas dari perbudakan. Benar-benar merdeka berarti itu bukan kamuflase, bukan ide, bukan gagasan, bukan hanya sebuah opini, bukan hanya sebuah kata-kata kosong, bukan hanya sesuatu yang muncul karena kemauan kita. Tidak. Benar-benar merdeka, merdeka. Kita bebas. Kita bebas karena di dalam kebenaran yang di dalamnya Kristus menyatakan kemerdekaan itu menjadikan kita bebas. Bebas memilih yang benar, yang adil, yang suci. Kita benar-benar merdeka karena kita mempertanyakan keberadaan kita dengan benar dan tepat. Siapa kita? Siapa di antara kita? Siapa sesama kita? Jadi kita tidak lagi memperbudak diri, memperbudak sesama kita, bahkan membuat sebuah sistem cara pandang dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah benar-benar merdeka? Bebas menikmati hidup di dunia yang fana ini? Sekalipun kita tahu bahwa tantangan yang kita hadapi, hambatan yang kita lewati, itu tidak mudah. Bagaimana kita meninggalkan dan menyingkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Baik itu tutur kata kita, cara dan sikap kita, bahkan kita dibebaskan dari kehidupan yang tergantung pada benda-benda atau materi. Misalnya, bagi perokok, peminum, dan pemakai narkoba, ia betul-betul bebas mengatakan saya tidak mau lagi melakukan tindakan yang jahat itu. Bagi mereka yang malas, yang tidak patuh terhadap regulasi yang ada, betul-betul bebas mengatakan saya mau tekun, saya mau menaati kebenaran dan regulasi yang baik, yang benar, yang adil itu. Betul-betul benar-benar merdeka. Dan itu hanya mungkin bagi kita yang ada di dalam Kristus. Karena kita yang ada di dalam Kristus, kita akan mengalami suatu kesatuan mistis yang menyebabkan kita mampu dengan kuasanya mengatakan kepada yang memperbudak atau yang menjadikan kita menjadi hambanya, mengatakan saya sekarang sudah merdeka, bebas dari perhambaan. Kita membutuhkan proses untuk sungguh-sungguh dan benar-benar merdeka. Proses yang tidak mudah. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyesatkan dan segala hal yang betul-betul memperbudak kita, itu tidak langsung mudah dikerjakan oleh setiap kita. Misalnya, Bapak Ibu Saudara yang mungkin masih merokok, meminum minuman keras dengan sampai caranya memabukkan dan tidak menyadarkan dirinya, bahkan melakukan suatu perbuatan untuk melakukan narkoba dan sebagainya, bahkan yang diperbudak dengan uang, diperbudak dengan jabatannya, diperbudak oleh posisinya, itu tidak mudah cepat meninggalkannya. Alasannya mungkin ada yang mengatakan, ya saya kan orang berdosa, saya kan harus bisa menyesuaikan diri, saya kan memang punya kelemahan. Jadi yang dijadikan alasan adalah diri sendiri, adalah lingkungan sekitar, adalah bahkan setan dijadikan sasaran. Padahal kita memang tidak mungkin menyelesaikan, mencari solusi dari diri kita sendiri.
Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Tuhan sudah memberikan suatu undangan yang penting bagi setiap kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan mengajak kita, menolong kita, mendorong kita oleh Roh-Nya. Roh Kudus akan mengarahkan kita, memimpin kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran untuk kita hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Kristus, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tangannya terbuka, menolong dan menopang kita. Ia setia untuk setiap kita yang mendapatkan anugerah dari Allah. Ia memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. Bebas dari perambaan dosa, bebas dari perbudakan diri sendiri, bebas dari segala tindakan dan keinginan duniawi, dan kita benar-benar hidup merdeka. Kiranya renungan singkat ini dapat menolong kita merefleksikan diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita jawab dalam refleksi kita. Yang pertama, apa sajakah yang membuat Anda diperbudak oleh dosa, kejahatan, dan keburukan, dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Siapakah yang menyebabkan setiap kita diperbudak? Apakah diri, orang lain, lingkungan? Dan bagaimanakah kita bebas dan lepas dari perbudakan itu? Ketiga, mengapa kita masih tetap ada di dalam perbudakan? Dan mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh masuk ke dalam panggilan Tuhan, menerima kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus? Kiranya renungan, pemikiran, dan refleksi yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami belajar mengenai kemerdekaan. Merdeka artinya bebas dari perbudakan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti perkataan-perkataan yang ada, yang dinyatakan, yang diungkapkan, yang dijelaskan dari pengajaran yang dituliskan di dalam Alkitab. Kiranya apa yang boleh kami dengar dapat kami refleksikan, dapat kami terapkan, dan dapat kami lakukan. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus menuntun kami masuk ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Ya Tuhan, merdekakanlah kami dengan sungguh-sungguh, karena kami tidak mampu dan tidak layak hidup dalam kemerdekaan. Tanpa Engkau kami tidak bisa merdeka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dan alaskan di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.